Peristiwa penembakan Brigadir Joshua membuat masyarakat meragukan kasus-kasus yang pernah ditangani Ferdy Sambo. Seperti diketahui, karir mantan Kadipropam Irjen Ferdy Sambo sangatlah melejit melewati teman-teman seangkatannya. Di usia 47 tahun, ia sudah berpangkat Irjen dan menjabat posisi strategis. Berikut 4 kasus yang pernah ditangani Ferdy Sambo yang sampai saat ini meragukan karena terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Kasus kopi sianida Jessica. Kasus kopi sianida disebut sebagai salah satu kasus yang membuat karir Ferdy Sambo melejit. Saat itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus ini masih misteri sampai sekarang. Tidak ada bukti yang kuat dari kepolisian bahwa Jessica adalah pelakunya. Beberapa kejanggalan pada peristiwa itu adalah: kejanggalan pertama, polisi tidak memberikan polis lain di TKP, yaitu Cafe Oliver. Polisi malah memberikan izin kepada Cafe Oliver untuk beroperasi seperti biasanya, padahal tempat tersebut telah terjadi peristiwa pembunuhan. Kejanggalan kedua, polisi hanya fokus memeriksa Jessica, padahal selain Jessica, saat kejadian ada teman Jessica dan Mirna yang berada di situ, yaitu Hani. Pihak polisi tidak fokus untuk menyelidiki Hani dan seperti sengaja dibuat misterius. Kejanggalan ketiga, polisi juga tidak bisa membuktikan lewat CCTV bahwa Jessica lah yang memasukkan sianida ke dalam kopi. Kejanggalan keempat, polisi juga tidak bisa menghadirkan celana jeans Jessica yang diduga terkena tumpahan kopi yang berisi sianida. Di samping itu, pada tes uji kebohongan, Jessica lulus. Namun, Jessica tetap dinyatakan bersalah atas keyakinan hakim dan dihukum 20 tahun penjara. Peristiwa bom Sarinah Tamrin. Ferdy Sambo juga ikut dalam menangani kasus bom Sarinah pada Januari 2016. Pada saat itu, Ferdy Sambo berpangkat AKBP di bawah pimpinan Kombes Krisna Mukti. Pengeboman dilakukan teroris yang berhubungan dengan kelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Ketua Indonesia Police Force IPW saat itu, Neta Espane, mengatakan peristiwa tersebut memiliki banyak kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan pertama adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT tidak hadir pada saat peristiwa bom Tamrin terjadi. Kejanggalan kedua, rombongan Krisna Mukti, di mana salah satunya terdapat AKBP Ferdy Sambo, muncul dalam waktu 10 menit ke TKP, padahal mereka bukan Densus. Kejanggalan ketiga, pelaku teroris saat itu dinilai tampak tenang-tenang saja dan mereka tidak takut dipertontonkan kepada publik secara terbuka, sehingga timbul kecurigaan dari IPW dan beberapa media yang meliput apakah kejadian ini untuk menaikkan citra kepolisian. Kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Kasus kebakaran kantor Kejaksaan Agung juga membuat karir Ferdy Sambo melejit. Saat itu, Ferdy Sambo berpangkat Brigjen dengan jabatan Ditripidum Bareskrim Polri. Sebanyak 5 tukang ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan melakukan kegiatan merokok pada saat bertukang, dan api menyebar oleh pembersih lantai merek Top Cleaner. Beberapa pengamat dan media menyoroti kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan penyidik kepolisian. Kejanggalan pertama, pihak kepolisian tidak menemukan puntung rokok penyebab bara api, akan tetapi menampilkan contoh rokok yang baru sebagai teori penyebab kebakaran. Kejanggalan kedua, tukang yang terakhir pulang jam 4 sore, sementara api muncul pada jam setengah 7. Jadi, ada jeda waktu 2,5 jam antara dugaan bara api rokok dengan munculnya api. Kejanggalan ketiga, CCTV pada gedung itu mengalami kerusakan. Dan kejanggalan keempat, cairan pembersih lantai yang menyebabkan api menyebar sangat meragukan. Aiman Wicaksono pada Kompas TV melakukan uji coba pada lantai dan sebuah kayu dengan memakai cairan Top Cleaner, dan hasilnya kayu susah terbakar. Peristiwa kilometer 50. Kejadian kilometer 50 sempat menghebohkan publik karena kasusnya penuh kontroversi. Dalam kejadian tersebut, sebanyak 6 laskar FPI tewas oleh polisi. Saat kasus ini terjadi, Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur
Tindak Pidana Umum Barreskrim. Pada saat itu, Ferdi Sambo menurunkan 30 anggota tim Propam Polri yang diantaranya terdapat Brigjen Hendra Kurniawan yang memimpin pengusutan kejadian kilometer 50. IPW menyoroti beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalan pertama, ketika keempat anggota Laskar FPI yang masih hidup, keempatnya tidak diborgol saat digiring ke mobil polisi. Padahal SOP-nya dapat dilakukan ketika tersangka dirasa berpotensi melawan atau melarikan diri. Kejanggalan kedua, 1 hari sebelum terjadi penembakan kepada Laskar FPI, CCTV di antara kilometer 49 sampai 70 di ruas tol Jakarta Cikampek, gambarnya hilang disebabkan kerusakan fiber optik. IPW dan beberapa media meragukan apakah Laskar FPI pada saat itu memang melakukan perlawanan hingga menyebabkan tewasnya 6 Laskar FPI.